Om Swastiastu, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nima Deriska Rapini, NIM 32, dan yang teman saya sendiri yaitu Maya Agrin Gayatri, NIM 33. Nah, di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang konsep layanan informasi karir. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian layanan informasi karir. Nah, informasi yaitu berbagai keterangan, fakta, atau ide mengenai karir yang disajikan dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya. Nah, berbagai informasi karir mencakup informasi tentang kesuksesan kerja seseorang dalam berbagai bidang, macam-macam kerja, kondisi aktivitas kerja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan layanan informasi karir. Nah, secara umum tujuan bimbingan karir di sekolah adalah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Itu menurut Soekardi tahun 1994 pada halaman 32. Nah, selanjutnya yaitu tujuan layanan informasi di sini menurut Popon Syarif dalam Islam itu pada tahun 1991 halaman 462. Tujuan layanan informasi karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakteristik dirinya dalam hal minat, nilai-nilai, kecakapan, dan ciri-ciri kepribadian, dan dapat mengidentifikasi bidang pekerjaan yang luas yang mungkin cocok. Yang kedua, membedakan beberapa bidang kehidupan dalam hal kepuasan potensial, sifat hakikat kerja, kontribusi, dan pentingnya bidang-bidang pekerjaan terhadap bagi masyarakat dan tuntutan bagi pekerja dalam bidang-bidang pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi bidang-bidang pendidikan yang ada. Selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi keputusan-keputusan yang harus dibuat pada waktu-waktu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu yang kelima, memilih bidang pekerjaan yang luas dan mempelajari secara lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu dapat memilih pendidikan dan latihan dengan mengingat tujuan karir yang luas yang dipilihnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi layanan informasi karir. Nah, dalam pelaksanaan layanan informasi karir mempunyai fungsi yang baik agar tujuan dalam kegiatan tersebut dapat tercapai. Nah, menurut Soekardi pada tahun 1994 halaman 239, pemberian layanan informasi karir kepada siswa memiliki fungsi yang pertama itu ada fungsi preventif, di mana fungsi preventif di sini adalah pemberian informasi yang akan dapat membantu para siswa dalam pengambilan keputusan dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya yang kedua itu fungsi distributif. Di mana fungsi distributif di sini adalah pemberian informasi pada siswa dapat memperluas wawasan dalam pekerjaan dan jabatan sehingga terbukalah untuk memiliki alternatif pekerjaan yang cocok dengan potensi dirinya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi rujukan. Nah, rujukan sini adalah pemberian informasi kepada siswa di sekolah dapat membantu para siswa untuk melaah, bertanya, dan menggali lebih dalam segala yang ingin diketahuinya. Teknik layanan informasi karir. Di samping konselor dituntut untuk banyak memahami berbagai informasi yang akan dibutuhkan siswa, juga seyogyanya dapat menguasai berbagai teknik penyampaiannya secara variatif dan menyenangkan. Tanpa didukung kekayaan informasi dan keterampilan penyampaian, layanan informasi dikhawatirkan menjadi tidak memiliki daya tarik di hadapan siswa. Penyampaian informasi bisa dilakukan oleh konselor itu sendiri melalui teknik ekspositorik. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara meminta bantuan dari pihak lain sebagai narasumber, misalkan dengan mengundang tokoh karir. Upaya pemanfaatan narasumber memiliki keunggulan tersendiri, yakni informasi yang diberikan cenderung bersifat nyata, berdasarkan hasil pengalamannya. Selain itu, dapat dilakukan pula melalui media papan bimbingan, yakni dengan menyediakan papan informasi untuk menempelkan berbagai bentuk tulisan yang mengundang
yang mengandung nilai informasi. Untuk itu, konselor dituntut secara kreatif untuk dapat mengoleksi berbagai tulisan, keterangan, artikel, atau clipping yang berhubungan dengan karir. Kemudian selanjutnya ada macam-macam layanan informasi. Macam-macam informasi yang menjadi layanan ini bervariasi. Demikian juga keluasan dan kedalamannya. Hal ini tergantung kepada kebutuhan para peserta layanan atau tergantung kebutuhan para siswa. Informasi ini yang menjadi isi layanan harus mencakup seluruh bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Secara lebih rinci, ada beberapa pendapat para ahli mengenai macam-macam layanan informasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi tentang pekerjaan. Informasi ini mencakup jenis-jenis pekerjaan, syarat-syarat suatu pekerjaan. Nah, yang kedua ada informasi tentang tata cara belajar. Yang pertama ada cara membagi waktu, cara menyusun jadwal, kegiatan, cara belajar yang efektif, cara memilih teknik belajar, informasi tentang lingkungan belajar, dan yang terakhir ada informasi tentang tata tertib sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada peran layanan informasi karir bagi siswa. Nah, dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan membantu siswa dalam mengembangkan perencanaan masa depan karirnya sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, layanan informasi karir merupakan bidang bimbingan konseling karir dan bagian dari program bimbingan konseling secara keseluruhan yang harus dilakukan oleh sekolah. Di sekolah tersebut, siswa mulai dituntut untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri di masa mendatang, termasuk di dalamnya pilihan karir yang sesuai bagi dirinya sendiri. Layanan bimbingan karir juga diharapkan mampu menghilangkan stereotip terhadap pekerjaan tertentu oleh sebagian masyarakat, sehingga dengan leluasa siswa mampu menentukan pilihan karir sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, siswa juga akan memperoleh berbagai informasi tentang dunia pekerjaan. Bakat-bakat yang dimilikinya yang tadinya tidak disadari oleh siswa itu sendiri juga berkembang di dunia kerja dewasa ini, sehingga siswa memiliki bekal yang cukup setelah lulus dari SMA atau SMK, baik dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja, ataupun kedua-keduanya dilakukan bersama. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Karma Santi. Om Santi 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 Om.